Kamu buka Instagram, scroll sebentar, dan tiba-tiba kamu merasa hidupmu kurang. Bukan karena hidupmu berubah, hidupmu sama persis seperti 5 menit yang lalu. Tapi kamu baru saja melihat liburan seseorang, pencapaian seseorang, tubuh seseorang, hubungan seseorang, dan sekarang hidupmu terasa tidak cukup. Ini bukan kelemahan karaktermu, ini bukan tanda kamu orang yang iri. Ini cara kerja otakmu, dan otakmu melakukannya secara otomatis tanpa izinmu. Pada tahun 1954, seorang psikolog bernama Leon Festinger mengajukan sebuah teori. Dia menyebutnya social comparison theory. Idenya sederhana. Manusia secara alami terdorong untuk mengevaluasi diri sendiri. Dan cara paling mudah untuk melakukannya bukan dengan standar objektif, tapi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Kamu tidak tahu seberapa pintar kamu sampai kamu melihat nilai orang lain. Kamu tidak tahu seberapa sukses kamu sampai kamu melihat karir orang lain. Otak membutuhkan titik referensi, dan titik referensi paling mudah adalah manusia di sekitarmu. Ini bukan bug, ini fitur. Jutaan tahun yang lalu, kemampuan membandingkan diri dengan anggota kelompok lain adalah alat survival yang kritis. Apakah aku cukup kuat untuk berburu? Apakah aku cukup berguna untuk dipertahankan kelompok? Apakah posisiku aman? Membandingkan diri membantu nenek moyangmu tahu di mana posisi mereka dan apa yang harus ditingkatkan untuk bertahan hidup. Masalahnya, otak yang sama sekarang dihadapkan pada Instagram, LinkedIn, dan TikTok. Dan perbandingan yang dulu terjadi dengan puluhan orang di satu desa, sekarang terjadi dengan jutaan orang di seluruh dunia, setiap hari, setiap jam. Ada 2 jenis perbandingan yang dilakukan otakmu. Yang pertama disebut upward comparison, membandingkan dirimu dengan orang yang kamu anggap lebih baik darimu. Orang yang lebih sukses, lebih tampan, lebih kaya, lebih bahagia. Upward comparison bisa jadi motivasi, tapi lebih sering dia jadi racun. Karena otak kamu tidak membandingkan keseluruhan hidupmu dengan keseluruhan hidup mereka. Otak kamu membandingkan bagian terlemahmu dengan bagian terkuat mereka. Kamu membandingkan dapur berantakanmu dengan foto liburan mereka. Kamu membandingkan hari terburukmu dengan momen terbaik yang mereka posting. Dan kamu selalu kalah setiap kali. Yang kedua adalah downward comparison, membandingkan dirimu dengan orang yang kamu anggap lebih buruk darimu. Ini terdengar lebih aman, dan memang downward comparison kadang memberikan rasa syukur sesaat, tapi penelitian menunjukkan bahwa downward comparison yang berlebihan justru berbahaya karena ia membangun rasa nyaman yang palsu. Kamu berhenti berkembang karena merasa sudah lebih baik dari orang lain, dan yang lebih berbahaya, downward comparison sering berubah menjadi meremehkan orang lain. Lalu datanglah media sosial dan segalanya menjadi jauh lebih buruk. Media sosial adalah mesin perbandingan yang dirancang dengan sempurna. Setiap platform dioptimasi untuk menampilkan highlight reel, momen terbaik, pencapaian terbesar, penampilan terbaik dari jutaan orang sekaligus. Tidak ada yang memposting hari biasa mereka. Tidak ada yang memposting kegagalan, kebingungan, dan kekosongan yang sama yang kamu rasakan. Mereka memposting pernikahan, bukan pertengkaran sebelumnya. Mereka memposting promosi kerja, bukan bulan-bulan penuh keraguan sebelum itu. Kamu membandingkan film penuhmu dengan cuplikan terbaik hidup orang lain, dan otak kamu tidak menyadari perbedaannya. Ada satu fenomena yang disebut the contrast effect. Ketika kamu melihat sesuatu yang sangat bagus tepat sebelum melihat sesuatu yang biasa itu akan terasa jauh lebih buruk dari seharusnya. Kamu membandingkan bagian terlemahmu dengan highlight orang lain, dan kamu selalu kalah. Tapi ada pertanyaan yang lebih penting. Kenapa kamu terus melakukannya? Kalau scroll Instagram membuat kamu merasa buruk, kenapa kamu tidak berhenti? Karena di balik semua perbandingan itu, ada sesuatu yang lebih dalam, yang sedang dicari otakmu. Bukan iri,
bukan dengki. Kamu mencari konfirmasi bahwa kamu baik-baik saja, bahwa kamu cukup, bahwa hidupmu berada di jalur yang benar. Dan karena konfirmasi itu tidak pernah datang dari perbandingan, kamu terus mencari, scroll lebih lama, membandingkan lebih banyak. Siklus yang tidak pernah selesai. Lalu apa yang bisa dilakukan? Bukan hapus media sosial, bukan pura-pura tidak peduli. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran adalah langkah pertama yang paling efektif. Ketika kamu sadar sedang membandingkan, otakmu mulai memproses informasi itu secara berbeda, bukan otomatis, tapi dengan filter. Ada satu teknik yang disebut self-compassion reframe. Saat kamu merasa kalah dalam perbandingan, tanyakan, kalau temanku yang merasakan ini, apa yang akan aku katakan padanya? Hampir pasti kamu akan lebih baik dan lebih adil kepada temanmu dibanding kepada dirimu sendiri. Membandingkan diri tidak akan berhenti. Otakmu dirancang untuk itu. Tapi kamu bisa memilih titik referensimu, bukan orang lain, bukan versi terbaik orang lain di hari terbaik mereka, tapi dirimu sendiri. Kemarin, satu-satunya perbandingan yang adil adalah kamu hari ini versus kamu kemarin. Dan kalau kamu sedikit lebih baik dari kemarin, otakmu seharusnya cukup dengan itu.